Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini saya akan memberikan kalian rekomendasi kripto di bulan Juni ini. Tapi sebelum itu, kalau misalnya kalian yang belum subscribe, bisa bantu subscribe juga dan like video ini gitu ya, push algoritmnya. Lalu juga boleh share juga ke teman-teman atau keluarga kalian juga yang bermain atau berinvestasi di dalam cryptocurrency juga. Oke, sebelum kita mulai, saya mau ini juga sih. Saya baru community post gitu ya. Saya bertanya crypto exchange apa yang kalian sering pakai. Kalian juga bisa vote juga kalau kalian nonton video ini juga ya. Kalau sekarang lebih banyak yang ke Indodax, mungkin koin-koin atau yang akan kita bahas lebih ke arah Indodax lah seperti itu ya. Yang sudah di list di Indodax lah maksudnya ya. Oke, kita mulai dari overview crypto dulu ya. Mungkin ini video agak lama, jadi kalian boleh sambil minum atau sambil makan juga. Oke, mungkin kita bahas dari penurunan dulu. Memang sekarang sempat turun cukup dalam ya. Kita lihat Bitcoin sudah di level 35.600 harganya, sudah turun sekitar 9%. Kalau misalnya kita lihat prediksi dengan altcoin-altcoinnya juga, kalau misalnya Bitcoin sudah turun 9%, kemungkinan besar altcoin juga bakal turun lebih dari 9% gitu ya. Kalau kita lihat altcoin sudah belasan persen gini. Jadi ini bakal koreksi yang cukup dalam. Tapi kalau kita lihat dari chartnya sendiri, memang chartnya ini menunjukkan pola head and shoulder ya, secara short term di satu hari, 1 hour. Di mana sih head and shoulder-nya di sini? Ya. Seperti ini polanya ya, head and shoulder-nya. Nah, kalau memang head and shoulder ini adalah pola yang akan turun dulu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dulu, kalau target prediksi dengan head and shoulder ini ke berapa? Mungkin prediksinya bisa ke arah dari head-nya kita ambil ke bawah ya, seperti ini. Nah, kan seperti ini head-nya. Kita ambil dari sini ke sini, ya mungkin ke arah sampai ke 33.000 ya. 33.800. Di sini saya sudah labelin juga gitu ya. Jadi ini demand zone kita sebenarnya di arah 35.000 atau 33.000 juga. Lalu kapan kita bisa masuk nih? Kalau misalnya untuk masuk sendiri, ini kembali lagi nih bukan ajakan membeli atau menjual juga. Jadi disclaimer on, kalian harus do your own research juga gitu ya. Tapi kalau secara teknikal, yang bisa kita lihat adalah di sini ada pola tren turun kan. Nah, downtrend tersebut. Jadi kita harus lihat di posisi di mana nanti price action-nya bakal rebound gitu ya. Rebound atau untuk melebihi trend line yang downtrend ini. Jadi kalau misalnya price Bitcoin bisa melewati ini, jadi dia sudah keluar dari trend line downtrendnya tersebut, mungkin ini adalah salah satu konfirmasi untuk kita buy juga gitu ya. Seperti ini konfirmasinya. Tapi kalau misalnya kalian mau cari harga murah, karena kalau misalnya pas seperti ini konfirmasi ini harga sudah cukup naik. Contoh misalnya turun sampai sini, terus dia baru naik sini, jadi reboundnya di sini. Kalian baru beli di sini gitu. Padahal bisa beli di bottom juga di sini, gitu kan. Itu adalah sedikit trik juga. Jadi kita harus lihat. Nah, kalau misalnya ini harusnya nggak usah panik, tapi nanti saya juga coba perhatikan lagi. Kalau misalnya memang turun, saya coba buat market update juga ya. Nah, udah mungkin ini video yang kalian tunggu. Jadi kita langsung bahas rekomend kripto dulu ya. Oke, jadi ada 8 kripto dan dari 8 ini saya bagi ke beberapa bagian juga nih untuk kalian semua. Jadi yang pertama adalah untuk investasi. Jadi ini kripto-kripto yang berfundamental yang bagus ya. Yang market cap-nya juga besar. Yang pertama adalah Binance Coin atau Binance BNB. Kalian pasti tahu lah Binance Coin fundamentalnya cukup bagus, sekarang harga cukup murah juga sekitar $316. Kalau misalnya kita lihat dari price-nya 30 hari ini kan, ini saya masukkan 30 hari sendiri, Binance sudah turun sekitar 41% gitu ya. Jadi ini sebenarnya sangat-sangat murah, terdiskon 41% gitu, hampir 50%, mungkin bisa 50% hari ini ya. Jadi ini cukup murah untuk Binance. Dan memang di bulan Juni ini Binance akan membuat NFT marketplace juga gitu ya di Binance Exchange-nya. Mungkin itu akan memberikan sentimen positif juga untuk para investor juga ke Binance. Jadi Binance adalah rekomendasi pertama. Rekomendasi kedua adalah yang di bawahnya yaitu Cardano. Ada sendiri adalah ini price-nya sekitar $1,48, jadi sekitar belasan ribu sampai 20.000 lah seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari ada berita apa sih di ada? Nah, berita terbarunya adalah Cardano begins Alonzo testnet in first step towards smart contract. Jadi Alonzo adalah upgrade-nya Cardano. Jadi jadi ini upgrade doang, namanya doang gitu ya. Nama project-nya. Jadi Cardano mulai untuk Alonzo upgrade itu adalah hard fork gitu ya. Nah, Alonzo upgrade ini memungkinkan ini jadi dia memungkinkan feature-feature seperti smart contract and the ability for a decentralized finance ecosystem gitu.
Jadi dengan Alonso ini baru Cardano bisa develop mereka punya smart contract, seperti yang kita sudah ngomong dari beberapa video yang lalu tentang Cardano. Nah, Alonso ini marks the last phase in the network Guggen era. Jadi kalau di Cardano ini dibagi ke beberapa fase gitu ya. Lalu sekarang kita masih di fase Guggen era. Nah, Alonso ini adalah fase terakhir di dalam Guggen era gitu. Nah, the addition of the Alonso upgrade will now give Cardano the ability to compete with other DeFi ecosystem ya. Kayak seperti Ethereum ecosystem juga, Binance Smart Contract, Polkadot, Solana, dan lain-lainnya juga. Lalu kalau misalnya kita lihat lagi, Alonso will be rolling out in 3 phase. Jadi ada 3 fase juga di dalam Alonso, yaitu ada Alonso Blue, Alonso White, Alonso Purple. Ini adalah warna-warna, jadi Alonso warna biru, warna putih, dan warna ungu. Nah, gunanya apa? Kegunaannya adalah with each opening up to more of the public until it fully integrate. Jadi disortir juga, jadi nggak langsung buka ke publik semuanya, ya nggak langsung buka. Jadi lebih bisa disortir gitu. The process will take 90 days resulting in a smart contract enabled Cardano by the end of August. Nah, berarti by the end of August berarti sekitar akhir Agustus gitu ya, baru Cardano smart contract ini benar-benar baru fully launch gitu ya. Kalau misalnya nggak ada delay seperti itu. Jadi ini good news dan good timeline juga. Jadi kita bisa lihat price actionnya Cardano juga. Mungkin di akhir Agustus pada saat dia launching official smart contract-nya, price Cardano bisa terbang. Atau mungkin harusnya sih sebelum sudah naik juga gitu ya. Untuk investasi Cardano sangat bagus juga. Salah satu pilihan saya. Lalu yang ketiga adalah Ethereum. Ethereum ini nomor 2. Pasti kalian tahu lah Ethereum ini salah satu blockchain paling terkenal juga. Nah, kenapa sih Ethereum? Kan Ethereum harganya mahal dan lain-lain. Nah, sekarang pada saat market turun seperti ini adalah salah satu good opportunity untuk kalian semua untuk buy Ethereum. Kenapa? Karena kalau menurut saya ya, ini di dalam berita juga, Goldman Sachs predicts Ethereum will overtake Bitcoin as a store of value. Goldman Sachs siapa sih? Goldman Sachs ini adalah salah satu bank dunia sih sebenarnya. Jadi dia terkenal sekali, tapi dari Amerika gitu ya. Jadi dia juga memprediksi bahwa Ethereum ini bakal lebih overtake lah, bakal melewati Bitcoin. Mungkin dia menjadi kripto nomor 1 di dunia. Kenapa sih? Karena lebih ke arah ini, given the importance of real use in the determining store of value. Ethereum has a high chance of overtaking Bitcoin as the dominant digital store of value. Kenapa? Karena Ethereum ini ada smart contract-nya, terus dia juga ada bikin platform untuk decentralized finance, NFT, dan lain-lainnya. Jadi lebih banyak kegunaan lah seperti itu. Nah, jadi Ethereum cukup bagus juga, tapi kalau misalnya kalian bilang, oh Ethereum terlalu mahal lah, terus, tapi ini Ethereum mungkin bisa dibilang kalau untuk kalian yang nggak suka risk, jadi nggak suka fluktuatif dan lain-lain, Ethereum ini sangat bagus sekali untuk diinvestasikan gitu ya. Tapi disclaimer on juga. Lalu yang keempat yaitu adalah Matic. Kalau kalian nggak suka Ethereum, kalian mungkin bisa ambil Matic. Matic ini adalah layer 2-nya Ethereum gitu. Jadi dia update-nya Ethereum. Tapi Matic ini nomor berapa sih? Sekitar nomor 15 kalau tidak salah ya. Matic Polygon nomor 15. Good news-nya apa sih di Matic? Good news-nya adalah tech billionaire Mark Cuban invest in Indian blockchain startup Polygon. Jadi memang Matic ini dari India gitu ya. Dulu namanya Matic, terus dia ganti nama, jadi rebranding gitu, jadi namanya Polygon. Makanya orang suka bisa sebutnya Polygon Matic atau Matic Polygon, seperti itu. Nah, Mark Cuban ini siapa? Mark Cuban ini salah satu orang terkaya di Amerika juga. Dia yang mempunyai franchise-nya Dallas Mavericks, kalau kalian nggak tahu. Ini salah satu klub NBA terkenal sekali. Dia juga salah satu investor di program TV bernama Shark Tank. Jadi ini startup semua. Jadi dia sangat berpengalaman lah. Lalu dia juga baru mulai sebenarnya investasi di blockchain. Dan salah satu investasinya yaitu di Polygon Matic seperti itu. Jadi ini good news juga untuk Matic. Jadi ini kita udah bahas 4-4-nya bagus, untuk investasi juga bagus. Lalu kita bahas ke sisanya lagi. Kalau kita mulai dari Chiliz, CHZ. Jadi ini saya bagi ke beberapa bagian juga. Kalau Chiliz ini lebih ke arah NFT dan community juga. Dan ini cukup bagus untuk Chiliz sendiri. Kenapa? Mungkin kita lihat dari Twitternya dulu. Chiliz ini bergerak di bidang olahraga, sports. Jadi kalau misalnya kalian yang fans sepak bola loh, atau fans UFC dan lain-lainnya, ini Chiliz ini mungkin tokennya kalian. Dan bisa kalian pakai juga gitu ya. Jadi ini kalau kalian lihat partnernya adalah klub-klub sepak bola terbesar di dunia dan juga UFC juga gitu ya. Kita ada Barcelona, ada Manchester City, PSG dan lain-lainnya juga.
Jadi ini dia lebih ke community driven. Jadi lebih ke arah dengan banyak popularitas dari klubnya juga, jadi Chiliz ini bisa dipakai juga. Karena banyak juga kan fans sepak bola yang memang sangat antusias. Contohnya ini tanggal 25 Mei juga kalau kalian lihat Manchester City baru saja merilis tokennya City. City fan tokens allow you to participate in club polls, games, trade fan tokens, and win unique experience. Jadi memang ada kegunaannya dalam token-token sepak bolanya ini, bukan cuma sekedar token gitu ya. Lalu dia bilang citizen members eligible to receive a free fan token from CHZ. CHZ siapa? CHZ yaitu Chiliz. Seperti itu ya. Jadi Chiliz ini bagus. Bayangkan kalau misalnya lebih banyak klub. Karena ini baru sedikit sekali yang membuat klubnya juga. Membuat token klub gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih ke depannya bakal lebih banyak klub sepak bola. Atau bukan hanya sepak bola gitu ya. Banyak mungkin klub NBA atau UFC juga. Membuat jadi ini lebih glowing lagi gitu untuk Chiliz ke depannya. Lalu token kelima atau kripto kelima yaitu Bake ya. Bake, apa sih itu Bake? Bakery token. Bakery token. Investing in Bakery Swap. Everything you need to know. Bake ini cukup bagus karena dia bergerak di dua hal. Bakery Swap is where decentralized finance merge with NFT in the Binance Smart Chain. Ini DeFi sama juga DeFi dan NFT gitu ya. Kalau misalnya kita bahas tentang Binance akan rilis NFT marketplace, mungkin yang bakal terkena dampaknya juga salah satunya adalah platform-platform NFT yang berada di Binance Smart Chain. Dan salah satunya adalah Bakery Swap. Tapi kalau saya sendiri, yang saya opinikan bahwa saya lebih merasa untuk bulan Juni ini mungkin DeFi yang bakal lebih stand out, lebih performance-nya lebih bagus lagi gitu. Dan ini dua-duanya nih, NFT dan DeFi untuk Bakery Swap. Jadi pilihan yang bagus juga untuk Bakery Swap. Kalau misalnya kita lihat, what problem does Bakery Swap solve? It also has a crypto launchpad and combines gamification with decentralized finance. Istilahnya itu, terus ada masalah-masalahnya juga, dia membandingkan dengan Uniswap juga gitu ya. Liquidity, pokoknya ini kalian bisa baca juga gitu ya. Ini cukup bagus untuk Bakery Swap. Bakery Swap sendiri di posisi ke cukup murah tokennya. Tokennya di posisi ke 91 nggak salah ya. 90. Jadi ini tokennya ini tapi nggak ada di Indodax gitu ya. Jadi ini lebih mungkin ke di TKO atau nggak Binance. Ini ada Bakery Swap. Lalu apa lagi yang kita bisa bahas? Tadi kan kita bahas, nah ini Bakery Swap. Ini ada NFT marketplace-nya juga. Lalu dia juga ada exchange-nya juga gitu. Jadi ada DeFi dan NFT. Nah, koin ke-6, bener nggak? 6. Koin ke-7 berarti ya. Koin ke-7 yang kita bahas adalah Uniswap. Kenapa sih Uniswap? Tadi seperti yang saya bilang, bukan cuma saya bilang sih, banyak orang, banyak yang lebih profesional juga bilang bahwa decentralized finance yang bakal salah satu sektor yang paling penting dalam cryptocurrency juga gitu ya. Dan ini bakal jadi the rising sector, decentralized finance. Nah, kalau Uniswap sekali, untuk Uniswap, liquidity mining will return to Uniswap very soon, founder says. Jadi ini foundernya yaitu si Hayden Adams. Kalau kalian nggak tahu bahwa Uniswap ini baru saja sih sebenarnya baru sebulan yang lalu atau 3 minggu yang lalu baru launch Uniswap V3. Jadi versi 3-nya gitu ya. Dan memang dia baru mau masukin lagi liquidity miningnya lagi. Nanti kalau kalian mau tahu liquidity mining itu apa, bisa juga lihat di website ini atau nggak Google juga. Lalu, nah ini ada Twitternya sendiri dari si Hayden Adams, ini foundernya Uniswap, dia bilang it's week 3, berarti sudah 3 minggu gitu ya. And Uniswap V3 is now the number 1 decentralized exchange by a wide margin. Jadi dia nomor 1 decentralized exchange gitu ya. Dia bilang it is doing 50% higher volume than version 2, 300% more aggregator volume than version 2. Jadi sebenarnya ini cukup bagus juga untuk version 3-nya. Berarti version 3-nya lebih bagus dari version 2 seperti itu. Ini cukup bagus. Lalu koin terakhir yaitu koin XRP, Ripple. Kenapa sih kita bahas Ripple? Kalau Ripple sendiri memang dia masih terjerat kasus ya dengan SEC sendiri. Tapi memang untuk investasi XRP ini cukup bagus karena dia juga di bidang, dia suka bekerja sama dengan bank juga, lalu banyak project-project lah. Maksudnya dia memiliki kegunaan di dalam dunia gitu ya. Jadi bukan cuma asal ngomong doang, tapi memang ada value-nya gitu, seperti itu, XRP ya.
Kalau XRP, newsnya apa sih? Newsnya adalah SEC attorney move to withdraw from Ripple case. Jadi salah satu pengacara dari SEC, dia bilang dia mau mengundurkan diri dari case-nya Ripple, seperti itu. Sebenarnya di berita ini nggak dikasih tahu sih, kenapa dia mau withdraw atau dia mau mengeluarkan dirinya sendiri. Tapi namanya si Duggan Bliss, Senior Trial Counsel at the US Securities and Exchange Commission (SEC) is seeking the court's permission to withdraw from the Ripple case. Sebenarnya apakah ini good thing atau bad thing sebenarnya nggak tahu juga, karena mungkin ini lebih netral lah, tapi cuma kasih tahu bahwa salah satu pengacaranya mengeluarkan diri dari case-nya Ripple, seperti itu. Tapi untuk kedepannya, kalau kalian mengikuti case-nya sendiri, kalau misalnya Ripple bisa memenangkan case ini dengan SEC, hal yang akan terjadi adalah ya kemungkinan harga Ripple bakal naik gitu ya. Terus kalau misalnya kalian menonton video sebelumnya, di video sebelumnya kalau nggak salah kita juga membahas tentang Ripple. Ripple itu mau IPO juga, Initial Public Offering. Jadi kita bisa membeli sahamnya Ripple. Tapi kita ingat lagi bahwa Ripple dan XRP itu bukan sama gitu. Jadi ini beda. Ripple itu perusahaannya yang punya XRP. Jadi kita kalau bisa beli Ripple sama beli XRP itu beda gitu ya. Seperti itu. Itu saja video dari saya. Jadi kita ada 8 kripto untuk rekomendasi. Ada BNB, Cardano, Ethereum, Matic, Uniswap, Bakerswap, Chiliz, sama XRP. Oke, itu saja. Kalau kalian yang suka video ini, bisa bantu like, comment, dan subscribe. Dan see you in the next video. Bye-bye.